Selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi Corona. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Melsa Nur Fadila dalam program M Breaking News. Berita pertama, polisi menangkap 2 pengeroyok, seorang pria mabuk hingga tewas di Matraman, Jakarta Timur. Korban dikeroyok setelah enggan membayar jasa kencan PSK. Polisi menangkap 2 pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang pria di pinggir rel Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. 2 pelaku berinisial FJ dan JS bersama 4 rekannya mengeroyok korban menggunakan botol kaca karena enggan membayar jasa kencan perempuan PSK. Kini polisi masih memburu 4 pelaku lain yang ikut mengeroyok korban. Polisi menjerat korban dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Latar belakang terjadinya ini karena ada cekcok di mana korban bersama temannya datang ke sana, kemudian dalam keadaan mabuk, kemudian melakukan transaksi dengan salah satu PSK yang ada di sana, yang kemudian setelah melakukan hubungan badan tidak mau membayar, akhirnya terjadi cekcok dengan kelompok yang ada di sana. Sebelumnya, Sugito, warga Pasuruan, Jawa Timur, tergeletak tidak bernyawa di lokasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Korban tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam di bagian belakang tubuhnya usai dikeroyok para pelaku. Selanjutnya saudara, seorang anak di Dusun 3 Sitorang Nabolon, Samosir, Sumatera Utara, tega menganiaya ayah dan ibu kandungnya sendiri. Ayah kandung pelaku tewas, sementara ibu kandungnya terluka parah. Pembunuhan sadis terjadi di Dusun 3 Sitorang Nabolon, Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Seorang anak tega memenggal leher ayahnya dan menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga kritis. Menurut keterangan kepala desa, pelaku sudah 4 tahun mengalami gangguan jiwa. Pelaku juga pernah dipasung oleh kedua orang tuanya akibat sering mengamuk dan mengganggu warga lain. Yang kami tahu, masyarakat, terutama pemerintah desa, dia kelakuannya baik. Tapi dia sudah terdaftar di desa dan di Puskesmas Simarmata bahwa dia ODGJ. ODGJ Pak? Iya, ODGJ. Dan dia selama saya menjabat, dia mengkonsumsi obat. Saat ini, ibu kandung pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Umum Hardianu Sinaga. Sementara, pelaku telah diamankan di rumah tahanan Polres Samosir, Sumatera Utara. Truk kontainer terbalik dan menimpa minibus di ruas tol Cipularang. 1 orang meninggal dunia akibat terjepit badan minibus. Dengan susah payah, petugas mengevakuasi korban tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipularang. Jenazah korban bernama Yan Bastian, 62 tahun, terjepit badan minibus yang tertimpa truk. Setelah 3 jam, jenazah korban yang merupakan direktur salah satu perusahaan retail ini baru dapat dievakuasi dibantu alat berat yang didatangkan dari Bandung. Kecelakaan maut ini terjadi di tol Cipularang kilometer 91.200 Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta. Truk kontainer yang hilang kendali di jalan menurun menabrak pembatas jalan, terbalik dan menimpa minibus. Akibatnya, pengemudi minibus tewas dan 7 penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan itu diduga sementara untuk kendaraan jenis kontainer ini dalam posisi menurun kilometer 91 terjadi hilang kendali, kemudian kendaraan oleng ke kiri menabrak gardil, kemudian oleng lagi ke kanan sehingga terguling. Kebetulan dari jalur kiri itu kendaraan jenis minibus atau Hyundai itu hendak mendahului, akhirnya tertimpa.
7 korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sementara pengemudi truk diamankan di kantor PJR Tol Cipularang, Jatiluhur. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas macet sepanjang 5 km. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program M Breaking News kali ini. Saya, Melsa Nur Fadilah, mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.